Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila, NIM 1715422. Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil vokasi saya yang berjudul Sistem Kearsipan pada Departemen Diklat PT. Arsip adalah kumpulan warkat baik gambar ataupun tulisan yang disimpan secara sistematis dan apabila suatu saat diperlukan dapat ditemukan secara cepat, tepat, dan lengkap yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. Arsip perlu dikelola menggunakan pengelolaan arsip yang baik dan benar, sehingga apabila ada pihak yang membutuhkan arsip tersebut akan disajikan dengan cepat dan tepat. Layaknya perusahaan dan pelaku bisnis lainnya, arsip juga digunakan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan di Departemen Diklat PT Pupuk Sujaya Palembang. PT Pupuk Sujaya Palembang merupakan badan usaha milik negara yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. Namun dalam praktiknya, penataan atau sistem kearsipan di Departemen Diklat PT Pupuk Sujaya Palembang ini belum dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari sistem penyimpanan, peralatan, dan perlengkapan arsip yang masih seadanya. Dari sistem pengarsipan tersebut di atas, bagian Departemen Diklat PT Pupuk Sujaya Palembang merasa kesulitan dalam menemukan kembali arsip yang akan digunakan. Baik, masuk di gambaran umum perusahaan. PT Pupuk Sujaya Palembang atau PUSRI adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. PT Pupuk Sujaya Palembang beralamatkan di Jalan Maizen, Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang. PUSRI memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang PUSRI sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah. Pembahasan yaitu arsip merupakan kumpulan warkat yang memiliki kegunaan informasi yang terkandung dan disimpan secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah ditemukan kembali apabila surat diperlukan. Tujuan, fungsi, dan peranan arsip. Menurut Laksmi, Fuad, dan Budiantoro, tujuan penanganan arsip yaitu 1. Melakukan pengawasan terhadap siklus arsip yaitu penciptaan, penggunaan, penyimpanan, penemuan kembali, dan pemusnahan arsip. 2. Mengembangkan prosedur yang efisien pada setiap fase siklus. 3. Menghilangkan penyimpanan ganda arsip. 4. Mengurangi biaya dalam setiap fase siklus arsip. 5. Mengembangkan pembakuan realistis bagi kinerja karyawan dan evaluasi program. 6. Meningkatkan keadaan karyawan mengenai arti pentingnya pengelolaan kearsipan. 7. Membakukan prosedur dan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan arsip. Fungsi arsip. Menurut Priyansa, mengatakan kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang untuk kelancaran kegiatan operasional. Melalui kearsipan, informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kearsipan yang baik harus dilakukan fungsi kearsipan yaitu 1. Alat penyimpanan warkat. 2. Alat bantu perpustakaan. 3. Alat bantu bagi pimpinan manajemen. 4. Alat perekam perjalanan organisasi. 5. Mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan. 6. Alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. 7. Alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan. 8. Sebagai sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi di kantor. Peranan arsip. Peranan utama arsip adalah sebagai alat ingat atau memori atau perusahaan atau organisasi. Mengingat pentingnya memori dalam kehidupan manusia, dalam organisasi pun memori sangatlah penting, sehingga memori tersebut jangan sampai hilang atau rusak dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh dan baik. Menurut Sedar Mayanti, peranan arsip adalah 1. Alat utama ingatan informasi. 2. Bahan atau alat pembuktian. 3. Bahan dasar perencanaan dan pengembalian keputusan. 4. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. 5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Pengorganisasian arsip. Menurut Dewi, azas pengorganisasian arsip dan pengelolaan arsip yaitu 1. Sentralisasi arsip, yaitu pengurusan surat atau arsip lainnya yang berhubungan dengan pengurusan surat masuk dan surat keluar, serta penyelenggaraan arsipnya dilakukan oleh satu bagian khusus dan unit tersendiri. 2. Azas desentralisasi.
Azas desentralisasi artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta menyelenggarakan kearsipannya oleh setiap unit dalam organisasi, sehingga setiap unit dalam organisasi kantor tersebut dapat mengurus arsip masing-masing pekerjaan yang diperlukan oleh lingkungannya. 3. Kombinasi. Azas kombinasi merupakan gabungan dari azas sentralisasi dan desentralisasi. Retensi arsip. Peningkatan jumlah arsip yang tercipta dari hasil kegiatan organisasi ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Semakin banyak kegiatan akan semakin banyak jumlah arsip diciptakan. Oleh karena itu, organisasi perlu menentukan jangka waktu penyimpanan arsip yang disebut dengan retensi arsip. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, definisi retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Untuk mendukung dalam penentuan retensi arsip, maka perlu disusun jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Masuk di sistem kearsipan pada Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pada Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang, arsip yang tersimpan tidak sesuai dengan sistem yang seharusnya diterapkan. Akibatnya, ketika mencari arsip yang dibutuhkan, maka memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 5-10 menit. Ketidakefektifan penyimpanan arsip yang tidak sesuai dengan standar mengakibatkan terganggunya kinerja karyawan dalam proses pengarsipan di departemen. Maka dari itu, keefektifan pengarsipan dapat memperlancar sejumlah pekerjaan yang bersangkutan dengan kearsipan. Adapun peralatan dan perlengkapan yang digunakan di Departemen Diklat yaitu 1 box arsip, 2 map opener, 3 lemari arsip, dan 4 perforator. Di Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang, kegiatan pengarsipan di departemen tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai standar. Kurangnya peralatan dan perlengkapan pengarsipan akan membuat kegiatan pengarsipan menjadi tersendat bahkan gagal. Kegiatan pengarsipan seharusnya ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan arsip baik agar memudahkan dalam pencarian kembali atau dokumen yang akan dibutuhkan. Ketiga, petugas kearsipan pada Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pada Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang tidak didapatkan petugas kearsipan. Padahal ini penting dan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan arsip. Tidak tersedianya petugas arsip atau arsiparis di Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang membuat kegiatan pengarsipan di bagian tersebut menjadi tidak baik. Pengarsipan dilakukan oleh pegawai Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya itu sendiri, sehingga membuat kesulitan bagi pegawai yang akan melakukan pencarian arsip yang hendak digunakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan arsip adalah petugas kearsipan. Sebagai arsiparis dituntut mempunyai kemampuan untuk mengelola arsip agar tidak terjadi kesalahan dan dalam pengelolaan arsip atau sering disebut human error. Dan yang terakhir, masuk di kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem penyimpanan arsip Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang masih belum dilaksanakan dengan baik karena sistem yang digunakan kurang baik, sebab sistem kronologis tidak akan membantu percepatan penemuan surat. Untuk mencari surat, karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tanggal, bulan, dan tahun diterima. 2. Peralatan dan perlengkapan arsip pada Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang masih belum tersedia dengan lengkap dan baik. Kegiatan pengarsipan di bagian tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai standar. Dan perlengkapan yang sesuai standar itu harus memiliki folder, map opener, guide, dan kartu indeks, sehingga membuat pengarsipan di bagian tersebut menjadi tidak berhasil dan berantakan. 3. Pada Departemen Diklat PT Pupuk Sriwijaya Palembang belum tersedia petugas khusus kearsipan. Petugas atau arsiparis haruslah tersedia dan mempunyai keahlian dan keterampilan dalam bidang kearsipan. Baiklah, sekian dari saya pemaparan hasil seminar hasil vokasi saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.